Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan semuanya. Bertemu lagi dalam mata kuliah penilaian program, yang dimana pada pertemuan ini kita akan membahas PJPL kelompok dan akan dijelaskan nanti oleh masing-masing anggota kelompok terkait dengan hasil daripada penilaian program di salah satu lembaga yang kita tuju. Untuk itu kita tidak memperpanjang kata-kata pembukaan, langsung pada materi pertama yang akan dibacakan oleh Ilham Abdillah. Kepada saudara Ilham, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih kepada moderator saya ucapkan. Pada kesempatan kali ini, sebagai pemateri pertama, kami akan menyampaikan laporan hasil observasi kami di PKBM Mandali Ajung. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang pendidikan nasional, mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam dunia pendidikan, sebuah proses yang berlangsung sepanjang hayat melalui jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. Dari ketiga jenis pendidikan ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kita masuk kepada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal turut berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui satuan pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini menurut Phillips H. Combs dalam Joseph tahun 1992 adalah segala kegiatan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari kegiatan yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan layanan pada sasaran peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajar. Pendidikan ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu pendidikan itu terdapat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau biasa disebut dengan PKBM. PKBM ini sendiri menyediakan berbagai program pendidikan non-formal, seperti keaksaraan, kecakapan hidup, dan pendidikan anak usia dini. Salah satu program yang kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu program paket A, paket B, dan paket C. Dan kami berfokus pada program paket C. Selain memberikan pendidikan formal, paket A, B, dan C juga menawarkan pelatihan keterampilan hidup dan kewirausahaan bagi peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan membantu mereka dalam mengembangkan usaha mandiri atau meningkatkan keterampilan kerja. Dengan demikian, program paket ABC ini tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga memberikan bekal praktis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, program paket A, B, dan C menjadi solusi yang sangat penting dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, sosial, dan geografis. Pada laporan kali ini, atau tugas PJBL kali ini, akan mencari tahu apakah pelaksanaan program paket C yang ada di PKBM Mandali Ajung sudah sesuai dengan tujuan program dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui apakah program paket C di PKBM Mandali Ajung ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Tujuan dari kegiatan PJBL ini atau laporan ini adalah terbagi dua. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum dari penilaian program PLS ini adalah untuk mengevaluasi program paket A, B, dan C yang ada di PKBM Mandali Ajung. Adapun tujuan khusus
dalam laporan ini, yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan program paket A, B, dan C yang ada di PKBM Mandali Ajung sudah sesuai dengan tujuan program. Yang kedua, untuk mengetahui apakah program paket A, B, dan C ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Manfaat secara teoritis, program pelaksanaan program paket C yang ada pada PKBM Mandali Ajung. Dan manfaat praktis yaitu untuk mengevaluasi program dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan program paket C yang ada di PKBM Mandali Ajung. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ilham. Kita lanjut pada pemateri kedua, yaitu Cindy Rahma Ardeni. Kepada Saudari Cindy, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi dari kelompok kami, yaitu masuk ke dalam bab 2, teknik pengumpulan data. Yang pertama, dalam menyusun evaluasi program ini, penulis di sini kami menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur evaluasi yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi kata-kata tertulis atau tulisan dari fakta-fakta yang dinyatakan dan diamati. Di sini kami menggunakan model CHIP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Model ini disusun secara sistematis agar setiap komponen dapat terlihat penilaiannya. Yang pertama, evaluasi konteks. Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. Yang kedua, evaluasi masukan atau input. Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa yang direncana, dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan. Yang ketiga, evaluasi proses. Evaluasi proses adalah kegiatan yang dilakukan dalam program yang diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Yang keempat, evaluasi produk. Evaluasi produk atau hasil yang diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Tujuan dari evaluasi produk adalah untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai mencapai dari program. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengevaluasi program ini yaitu yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara atau interview adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai. Yang kedua, observasi. Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Yang ketiga, dokumentasi. Teknik dokumentasi yang digunakan di lapangan berupa pendokumentasian berbagai catatan lapangan dan pendokumentasian visual berupa foto yang bertujuan untuk menghasilkan data lengkap dalam penyusunan laporan evaluasi program pendidikan nonformal. Selanjutnya, instrumen pengamatan. Di sini kami menggunakan beberapa instrumen. Yang pertama, instrumen wawancara. Yang pertama, konteks atau kesesuaian kebutuhan masyarakat. Yang kedua, input. Yang ketiga, proses. Yang keempat, produk. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Cindy. Kita lanjut pada pemateri berikutnya,
yaitu Meza Rahma. Kepada Meza Rahma, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan hasil observasi dari kelompok kami, yaitu tentang profil lembaga dari PKBM yang telah kami observasi, yaitu nama lembaganya yaitu PKBM Mandaliajung, nama pendirinya adalah Ibu Mistuti, kemudian alamatnya di Campago, Kecamatan Empat Koto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tahun berdirinya yaitu 2009, status kepemilikan swasta, kemudian tanggal pendiriannya itu bulan 10 tanggal 22, serta tanggal izin operasionalnya itu tahun 2016, bulan 10 tanggal 4 bulan 10. Visi misi dari PKBM ini yang pertama yaitu visinya menciptakan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan kompetitif, serta mandiri, berbudi pekerti luhur. Kemudian misinya yaitu menanamkan nilai-nilai budi pekerti, menanamkan sikap kemandirian, kemudian memberikan pembelajaran aktif inovatif, mengembangkan potensi dasar, menciptakan standar kelulusan nasional, serta memberikan bekal keterampilan dan sikap mandiri. Kemudian sarana prasarana dari PKBM Mandaliaju ini itu terdapat ruang kelas, kemudian juga terdapat ruang laboratorium, kemudian juga terdapat ruang perpustakaan. Selanjutnya itu stakeholder dari PKBM Mandaliajung ini, yaitu PKBM ini bekerja sama dengan Unisbar sesuai dengan hasil wawancara kami dengan Ibu Mistuti. Kemudian hasil dari pengamatan kami dalam pengamatan lapangan yaitu banyaknya peserta didik yang mengikuti program ini, beberapa persen itu berhasil lulus. Kemudian tingkat kelulusan itu tinggi, menunjukkan bahwa program ini efektif dalam membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian juga tutor maupun instruktur dalam PKBM ini terkhususnya yaitu tutor paket C menyampaikan materi, membimbing peserta didik, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Instruktur ataupun tutor paket C ini kompeten dalam dan berpengalaman serta membantu peserta didik untuk belajar lebih efektif. Kemudian penggunaan metode dan strateginya juga bervariasi, membantu peserta didik dalam gaya belajarnya. Kemudian sarana prasarana yang cukup memadai dalam proses pembelajaran, pesertanya yang aktif, serta antusias menunjukkan bahwa mereka tertarik dengan materi belajar. Kemudian jadwal dalam melaksanakan PKBM itu sesuai kesepakatan warga belajar, serta kurikulumnya yang relevan dapat membantu peserta didik untuk memanajemen yang memastikan bahwa program itu berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Meza Rahma. Kita masuk pada pemateri ataupun pemakalah terakhir, itu adalah Saudari Zil Kairedi. Kepada Saudari Zil, kami persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya melanjutkan mengenai bab 3 ya? Apa bab 4? Hasil observasi, Zil.
Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil pengamatan lapangan. Yang pertama itu banyak peserta didik yang mengikuti program dan beberapa persen yang berhasil lulus. Tingkat kelulusan yang tinggi menunjukkan bahwa program ini efektif dalam membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian, kemampuan tutor atau instruktur dalam menyampaikan materi, membimbing peserta didik, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Tutor atau instruktur yang kompeten dan berpengalaman dapat membantu peserta didik belajar dengan lebih efektif. Kemudian, penggunaan metode dan strategi yang bervariasi dapat mendukung proses pembelajaran yang efektif. Kemudian, sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung proses pembelajaran yang efektif. Kemudian, peserta didik yang aktif dan antusias menunjukkan bahwa mereka tertarik dengan materi pembelajaran dan ingin belajar. Kemudian, penguasaan materi yang baik menunjukkan bahwa peserta didik telah memahami konsep dan keterampilan yang diajarkan. Selanjutnya, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau jenjang pendidikan selanjutnya dapat membantu peserta didik untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Kemudian, kurikulum yang relevan dapat membantu peserta didik untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk masa depan. Selanjutnya, manajemen yang efektif dapat memastikan bahwa program berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya hasil observasi. Pada evaluasi program ini menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencari sebab, sumber, dan kajian mendalam terhadap fenomena tertentu. Tidak ada angket atau lembaran kuesioner dalam penelitian kualitatif. Instrumen yang digunakan hanya berupa panduan wawancara dan observasi. Adapun hasil pengamatan di lapangan ialah program kesetaraan paket C yang diadakan di PKBM ini sudah tepat sasaran sebagaimana mestinya. Warga belajar terdiri dari golongan pekerja, anak putus sekolah, dan pekerja informal. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran non formal yang menjadi pengganti dari pendidikan formal. Kemudian pelayanan yang diberikan tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari kompetensi tutor yang sesuai dengan bidang disiplin ilmunya serta layanan administrasi dan sarana yang lengkap. Hal ini sejalan dengan syarat pendidikan yang baik yang dikemukakan oleh Sujono Sukanto, yaitu pendidikan kompeten, administrasi yang tidak ribet, serta sarana yang memadai. Kemudian pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Seperti yang dikemukakan oleh Ivan Illich, pembelajaran yang baik adalah yang didasarkan pada lokalitas dan kebutuhan warga belajar. Dalam hal ini, pembelajaran di PKBM sudah didasarkan pada kebutuhan warga belajar. Selanjutnya, penyusunan kurikulum dilaksanakan dengan sangat demokratis. Hal ini dapat dilihat dari pelibatan tutor dan warga belajar dalam menyusun kurikulum. Hanya saja partisipasi dari warga belajar sangat minim. Dapat kita lihat dari absensi kehadiran peserta didik saat penyusunan kurikulum itu. Selanjutnya, proses rekrutmen tutor tergolong bagus. Dapat dilihat dari linearitas antara disiplin ilmu, tutor dengan mata pelajaran, atau kegiatan yang diampunya. Selanjutnya, dalam perekrutan warga belajar, hanya mengandalkan promosi media sosial dan jejaring pertemanan. Hal ini jelas tidak memberikan terhadap PKBM. Selanjutnya, jumlah tutor di PKBM sangat memadai. Dapat dilihat dari berkas administrasi, di mana temuan sebanyak 17 tutor tetap yang mengajar sesuai bidang keahlian dan penugasan masing-masing. Selanjutnya, pengembangan karir dan profesionalitas tutor diadakan mengikuti jadwal formal dari Dinas Pendidikan dan pihak terkait. Kemudian, dalam hal memastikan kinerja tutor, kepala lembaga secara rutin selalu mengadakan pertemuan dan mengecek secara berkala kendala dan hal apa saja yang dirasa perlu. Dapat kita lihat pada absensi rapat lembaga. Selanjutnya, pembelajaran dilaksanakan secara hybrid, di mana untuk tatap muka diserahkan waktunya pada kesepakatan warga belajar dan ditambah tugas tambahan untuk belajar mandiri. Dan yang terakhir, kesempatan warga belajar untuk masuk perguruan tinggi sangat luas.
Hal ini dapat dilihat dari kerjasama lembaga dengan beberapa perguruan tinggi dan universitas guna memastikan lulusannya mendapatkan pendidikan perguruan tinggi yang layak dan bermutu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Zil yang telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Sedikit saya tambahkan sebagai penutup daripada evaluasi penilaian program ini, karena saya juga terlibat dalam tim ini. Pertama terkait dengan lembaga yang hanya mengandalkan dari jadwal daripada dinas pendidikan ataupun dinas terkait untuk upgrading tenaga pendidiknya. Ini merupakan evaluasi yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan karena selayaknya lembaga pendidikan itu juga memiliki jadwal terstruktur untuk upgrading tenaga pendidik di luar jadwal yang diadakan oleh dinas atau stakeholder terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk promosi dan branding lembaga, PKBM ini juga hanya menyandarkan kepada promosi media sosial, yang mana ini tentu cakupannya luas tapi tidak sesuai dengan sasaran yang, tapi tidak memiliki sasaran yang baku ataupun tetap. Nah, barangkali untuk promosi ini bisa kita lebih terstrukturkan dengan bekerja sama dengan dinas terkait seperti dinas sosial, kemudian lembaga-lembaga lain seperti panti asuhan dan lain sebagainya. Barangkali mungkin itu tambahan dari saya. Dengan demikian berakhir pula pada sesi kali ini pertemuan kita. Mari kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, saya pamit diri sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.